Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga pada sehat-sehat aja ya. Dan gak bosan dengerin cerita dari channel Serpihan Kisah Misteri ataupun gak bosan nonton videonya. Kali ini gue bakal bawain cerita yang gue kutip dari forum Kaskus yang dimana penulisnya yaitu bernama Harun J.R. Dante. Oh iya, di cerita ini kayaknya bakal banyak tokohnya. Sekitar ada 13 orang yang bernama Jiung, Yopi, Jawa, Ical, Irul, Pi, Ibat, Ojan, Alpin, Asad, Dejan, Doble, dan juga Dante. Dan di cerita ini, gue bakal berperan atau seolah gue ada di posisi Dante. Oke, tanpa basa-basi langsung aja ceritanya gue mulai sekarang. Jadi cerita ini bermula saat gue dan ke-12 temen gue nongkrong di salah satu warkop deket rumah-rumah kita. Saat itu temen gue ngebahas soal liburan saat lebaran nanti. Tiba-tiba di antara salah satu temen gue itu ngebuka omongan. Gimana kalau kita naik gunung aja nanti? Terus salah satu temen gue pun ngejawab, boro-boro naik gunung, main futsal 20 menit aja napas sudah nggak kuat. Singkat cerita, entah kenapa kita semua pun setuju buat naik gunung. Akhirnya kita semua ngebahas gunung mana yang mau kita daki. Dari sekian banyak gunung, akhirnya kita semua setuju untuk memilih Gunung Merbabu via Wekas. Dan berangkat di tanggal 16 Juli 2016. Kita semua pun janjian untuk ketemuan di stasiun Sudimara, Jombang. Jauh sebelum keberangkatan, gua pun mengurus masalah sewa menyewa tenda dan beli tiket kereta api untuk kita semua. Hari ini, 16 Juli 2016, tibalah hari dimana gue janjian dengan ke-12 temen gue dan bertemu di stasiun Sudimara untuk berangkat ke Gunung Merbabu. Kita semua berkumpul di stasiun Sudimara. Setelah packing ulang di stasiun, kita sempetin berdoa. Kita langsung berangkat naik komuter lain ke Tanah Abang, terus dari Tanah Abang ke Pasar Senen. Di Pasar Senen kita nunggu sejam sampai keretanya siap. Pukul 11.30 kereta siap dan kita naik. Setelah perjalanan dari stasiun Pasar Senen yang dimulai pukul 11.30, kami sampai di Lempuyangan pukul 20.35. Kondisi di Jogja saat itu gerimis hujan. Kami berteduh di Lempuyangan. Saat reda kami berjalan ke Malioboro. Dan kita ngegembel di Malioboro sampai pagi. Cukup berkesan awalnya buat aneh. Karena kita benar-benar tidur di trotoar Malioboro sampai pagi. Untung gak hujan lagi. Paginya kami ibadah dulu di Masjid Malioboro. Nah setelah ibadah, kami naik Trans Jogja jurusan Terminal Jombor. Di sini udah mulai horornya. Awalnya bus sepi. Kita semua duduk. Nah saat bus berhenti di halte buat cari penumpang, banyak orang masuk dan diantaranya cewek-cewek dan lansia. Otomatis kami sebagai laki-laki ngalah. Kita mutusin buat berdiri. Gue ngalah buat seorang kakek tua yang kelihatannya capek banget. Nah pas di perjalanan itu, si kakek bangun terus dari duduknya bisikin gue. Jujur gue awalnya agak risih. Tapi anehnya yang dibisikin dia ke gue itu segala hal tentang hidup gue. Gue rada gak percaya kenapa dia tahu semuanya. Lalu saat sampai halte Kiara Condong, kakek turun dan hilang. Gue sama teman-teman gue rada tertegun. Semua teman gue juga ngeliat itu, firasat gue udah buruk. Teman juga nanya gue, apa yang udah dibisikin kakek itu ke gue. Tapi gue cuma diem dan jawab,
kalau ada sesuatu yang ganjil di dalam perjalanan itu. Lebih baik diceritakan saat kita sudah kembali ke rumah. Temen gue pada nggak paham apa maksudnya, jadi nggak bertanya lagi. Kita sampai ke terminal Jombor jam 8 pagi. Dari Jombor kita naik bis jurusan Tidar Magelang. Nah, di Tidar ini tempat aneh janjian buat ketemuan sama Mas Ical dan Bang Jawa. Dan dari Tidar kita naik bus engkel jurusan Kopeng Salatiga. Kita turun di pintu pendakian Wekas sekitar jam 11 siang. Pas turun, udara sejuk pegunungan menyapa kami. Di belakang kami terlihat angkuhnya Gunung Andong dan Bukit Lomoyo. Di kejauhan terlihat Sumbing Sindoro menyembul di antara awan. Dan di depan kami terlihat perkasanya merbabu. Melihat merbabu, kawan-kawanannya langsung ngeluh. Wah gila, tinggi bener, mana pendakian pertama lagi. Lu sih milih merbabu, kenapa gak Sumbing atau Sindoro aja coba lu milihnya? Lalu gue jawab, udah jangan ngeluh. Kalau naik gunung ngeluh itu nanti pas di pendakian malah dibuat susah. Sesuai apa yang kita keluhkan. Lagian merbabu sama Sindoro tingginya di kisaran 3100-an. Merbabu 3142 mdpl. Sindoro cuma beda dikit. Apalagi Sumbing yang 3400-an. Lalu Mas Ical menjawab, betul itu. Alam iki urip, apa yang kita sugestikan itu akan diwujudkan alam. Oh ya, Mas Ical ini punya kelebihan yang diberkahi oleh Allah ya guys. Lalu Jawa menjawab, yaudah ayo, basecamp masih jauh nih, mungkin sekitar 3 atau 4 km lagi. Kita akhirnya jalan menuju basecamp. Nah, saat di perjalanan, kita melewati hutan pinus. Di hutan pinus ini, Yopi, Irul, sama Alpin dengar suara nangis dari sebelah kanan. Posisi jalan mereka di belakang. Kanan jalan itu jurang loh, yang ditulisan pendakian jalur Wekas kedua. Pasti pada tahu kalau yang pernah lewat Wekas. Mereka tiba-tiba lari dan bilang, Dante, ini Gunung Angker ya? Yopi berkata seperti itu. Walah, angker apanya Yop? Wong indah kayak gini kok, lihat tuh pemandangannya. Serius teh, tanya Irul sama Alpin deh. Iya teh, gue denger suara-suara gitu, serem anjir. Pin, lu ngapa diem bae? Alpin pun menjawab, udah diem aja, jangan dibahas. Gak usah suges. Lalu disauti oleh Mas Ical, udah gak apa-apa, jalan aja. Cukup lama kami jalan ke basecamp. Jujur ini nguras tenaga, belum jalur pendakiannya. Kami akhirnya tiba di basecamp sekitar sejam. Basecamp Wekas ini udah di ketinggian 1900-an. Sampai basecamp udah zuhur dan kita ibadah. Pesan makanan dan istirahat. Kita emang udah rencana nginep di basecamp Pak Andre. Pada tahu pasti yang pernah ke Merbabu via Wekas. Jujur gue rasanya tuh ngantuk banget di sini. Gue habis makan langsung tidur sampai besok paginya. Ngelewatin sholat asar, maghrib, dan isya. Pas bangun udah subuh. Gue rada geli ketawa ngeliat temen gue pada kedinginan. Apalagi temen gue si Ibad tidur sambil berdiri. Semua gue bangunin buat sholat subuh dan packing ulang. Nah saat gue mau ngambil wudhu, gue pegang airnya dan rasanya konyol dinginnya. Setelah sholat, kita keluar buat ngeliat pemandangan. Cuaca masih rada gelap. Pas kita ngeliat ke atas, sekilas ada orang hitam tapi terbang. Ibad, Alpin, dan Dejan yang takut setan langsung masuk lagi ke base camp. Sedangkan yang lain pada cengong ngeliatin itu benda hitam. Buat nenangin teman-teman, gue bilang, ini cuma ilusi optik mungkin, apalagi sinar matahari mulai nongol tuh. Lalu Mas Ical menjawab, itu bukan ilusi optik kok, itu emang bener makhluk sini, itu penghuni pos 1 bayangan. Gue mikir, kenapa Mas Ical ngasih tau ini di depan anak-anak?
Lalu Jawa berkata, "Gak apa-apa kok, udah jangan dipikirin, asal kalian gak macem-macem." Ya wes yo, masuk kita packing ulang lagi. Dari sini gue mulai ngerasa bahwa ini bakal lebih horor dari Cikuray, dimana gue ngeliat kuntilanak tanpa mulut di pos 6 Cikuray. Anehnya, Merbabu itu gak ada riwayat horornya sama sekali di kalangan pendaki dibandingkan Gunung Selamat, Salak, dan Ciremai. Bahkan Alas Lali Jiwo serta Ngunduh Mantunya Arjuna Welirang, Merbabu gak seserem mereka. Tapi gue teguhin niat gue. Wong gue gak ada niat buat ganggu kok. Ya wes lah, lanjut. Setelah kami packing ulang di dalam base camp, kami bersiap memulai pendakian. Kira-kira jam 7:30 pagi. Kami kumpul di depan base camp sambil doa. Kami bagi posisi pendakian. Mas Ical dan Bang Jawa sebagai leader karena mereka hafal jalur. Dan posisi gue sebagai sweeper. Bukannya sombong, posisi gue di sini bisa dibilang cukup berpengalaman dan paling kuat nafasnya. Gue gak ngerokok, gak kayak kawan-kawan gue. Kami start pendakian, jalurnya masih jalur susunan batu. Kita ngelewatin rumah-rumah warga, lalu jalan sedikit nanjak sebelum masuk vegetasi. Saat nyaris masuk vegetasi, jalanan batu terputus. Di ujung jalan terdapat makam yang bertulis Eyang. Temen aneh pada parno ngeliat ada makam. Ngeliat mereka parno, Mas Ica langsung ngingetin, "Ora usah wedi yo, wong cuma makam." Dejan menjawab, "Wah mas, gue takut kok ada makam segala sih." Slow sih Jan, gak ganggu, niat bersihin. Ntar kalau ngeliat keindahan nih gunung juga takutnya hilang. Tiba-tiba angin berdesir cukup kencang datang dari atas. Bang Jawa berkata, "Yaudah ayo jalan, udah mendung itu." Lalu gue jawab, "Yaudah ayo." Aneh ngerasa ada bayangan di balik bangunan makam yang sedikit mengintip. Pendakian dimulai lagi. Kita berjalan sampai ada kucuran air dari pipa. Nah, di sini kami ngisi persediaan air buat di atas. 15 menit kita di sini, akhirnya kita jalan lagi. Di jalan menuju pos 1, pohon tumbang. Banyak suara-suara aneh yang gue akuin bukan suara hewan atau angin. Ini seperti suara obrolan-obrolan yang terasa dekat. Tapi saat kita sadar ini gak wajar, suara itu menjauh. Entah temen gue pada ngerasa atau enggak. Yang jelas Mas Ical ngingetin, "Jangan melamun yo, kiri jurang." Gue paham Mas Ical bilang gitu supaya anak-anak gak fokus sama suara itu. Karena Mas Ical sadar bahwa anak-anak dengar semua suara itu. Kita jalan terus sampai akhirnya di pos 1 pohon tumbang. Nah, di pohon tumbang ini si Ojan katanya ngeliat nenek-nenek dan pingsan. Mas Ical langsung nyamperin Ojan dan dia komat kamit. Akhirnya si Ojan sadar, tapi diem aja. Saat kita deketin, Mas Ical bilang jangan banyak tanya. Karena kabut mulai turun dan suasana mulai dingin, kita lanjutin buat jalan. Di jalan banyak banget godaannya. Ada yang ngeliat kijang emas lah, harimau putih, atau monyet gak berbuntut. Hadeh, ini jalan siang aja udah diganggu. Walau diganggu, kita tetap aja jalan terus sampai pos 1 Telaga Arum. Nah, di sana kami break. Mas Ical ngingetin, "Pokoknya jangan takut, kita jalan terus aja." "Rest berapa menit nih, Teh?" Lalu Aneh menjawab, 10 menit aja mas." "Ya wes, break 10 menit yo." Serasa cukup break, kami melanjutkan jalan. Kami menuju pos 2. Ya, memang di pos 2 itu nanti kami niat memasang tenda camp. Di pos 2 rencananya kami nge-camp 3 hari 2 malam. Selama perjalanan ke pos 2, tidak terlalu banyak gangguan. Hanya sekelebat bayangan di belakang yang terus mengikuti. Gue positive thinking aja, mungkin monyet. Karena di jalur menuju pos 2 itu ibarat lautan bunga dan delion,
Jadi saran kalau yang mau lewat Wekas, hati-hati lebah sama monyet. Setelah 4 jam perjalanan, kami tiba di pos 2 Wekas, kira-kira jam 11.30. Di pos 2 ini aneh terpana. Dinding pegunungan di sebelah kanan dari arah datang begitu mempesona. Gua puterin tuh pos 2. Di situ ada jurang. Gue deketin tuh bibir jurang. Gue nambah terpesona. Di bawah ada air terjun yang lumayan deras, tapi terlihat cukup jauh di dasar jurang. Tiba-tiba Mas Ical bisikin gue, "Itu curugnya tempat mandi kuntilanak." Walah dalah, ente emang punya six sense mas, tapi jangan belak-belakan juga mas, gumam gue. Gue gak terlalu takut gituan, tapi cukup merinding juga. Lalu gue ngalihin, "Ya wes mas, kita pasang tenda aja sekaligus buat masak siang." Akhirnya kami pasang tenda dan masak di siang itu. Setelah tenda selesai dipasang dan makan siang tersaji, kami makan siang itu terasa nikmat di udara yang sejuk kedingin-dinginan. Udara terasa lembab walau matahari terik siang itu. Wajar sih, pos 2 Wekas ada di ketinggian 2500 mdpl. Setelah makan terdengar suara azan yang dibawa angin dari lembah. Kami ibadah. Setelah ibadah, Mas Ical sebagai leader bagi-bagi tugas buat nyari kayu bakar buat nanti malam. "Ayo siap-siap cari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Suhunya bisa sampai nyaris 0 derajat soalnya. Ayo cari kayu, kita bagi-bagi tim, jangan hancurin tanaman yang masih hidup ya." Lalu gue jawab, "Oke, kita bakal bikin 3 tim, 1 tim 3 orang. Jadi ada 9 orang yang nyari kayu dan 4 orang sisanya bakal jaga tenda. Kelompok 1 Jiung, Asad, Ibad. Kelompok 2 Alpin, Ojan, Irul. Kelompok 3 gua, Pi, sama Doble. Dejan, Bang Jawa, Mas Ical sama Yopi jaga tenda. Kelompok 3 gua, Pi, sama Doble. Dejan, Bang Jawa, Mas Ical sama Yopi jaga tenda." Kita nyari kayu gak ada gangguan kali ini. Ya setidaknya buat kelompok gue. Gak tahu kelompok lain. Yang jelas gue nikmatin itu nyari kayu sambil lihat-lihat pemandangan. Ada monyet juga loncat dari pohon ke pohon. Setelah lumayan lama nyari kayu, gue mutusin buat balik ke tenda sama kelompok gue dengan bawaan kayu yang cukup banyak. Saat tiba di tenda, kelompok lain udah sampai semua. Cuma anehnya si Ojan menggigil kedinginan. Gue akuin emang cukup dingin. Angin terus bertiup. Tapi kondisi saat itu terik, ada hangat-hangatnya dikit. Gue awalnya positive thinking kalau dia emang kedinginan. Tiba-tiba Mas Ical megang tengkuk Ojan dan melakukan tarikan gaib gitu kayak di film-film Tukul dan Kiprana. Weh, tiba-tiba Ojan tidur. Ajaib jir. Terus Mas Ical bilang, "Kan saya sudah bilang jangan cabut pohon atau tanaman yang masih hidup." Lalu gue jawab, "Emang Ojan kenapa mas?" "Ojan itu matahin dahan kayu yang ternyata itu tempat siluman monyet." Mas Ical menjawab seperti itu. Walah, anak-anak yang denger makin parno. Duh, kenapa Mas Ical selalu gini ya? Semua cuma diam tanpa bahasa. Waktu terus berjalan. Udara makin dingin, kabut pun mulai turun. Jarak pandang di sekitar tenda menipis. Semua mulai pakai palkanya masing-masing. Terus kita masuk tenda masing-masing. Tenda gue berisi 6 orang. Suara azan asar terdengar. Sepi kondisi pos 2 saat itu. Cuma ada kami dan 2 pendaki yang mengambil posisi camp jauh di ujung pos 2 arah puncak. Kami pun ibadah. Nah, saat sholat di dalam, tenda kami seperti dilempar pasir atau kerikil kecil. Setelah kita cek keluar, ternyata gak ada siapa-siapa. Aneh pikir orang iseng ya, atau monyet. Tapi ini gak ada siapa-siapa. Flysheet juga kencang. Andai ketiup angin,
pasti penyangga depannya rubuh. Kita positive thinking terus. Untuk mecahin suasana, gue ada usul ke teman-teman yang di tenda. Gue ngusul kita keluar tenda dan ngopi. Teman di tenda lain juga keluar. Saat keluar, udara terasa menusuk hingga rusuk di sore itu. Yopi berkata, "Dingin banget teh, gue gak kuat." Lalu gue bilang, "Lama-lama juga bisa yo." Gue kira sama kayak AC rumah. Irul menjawab. Semuanya langsung ketawa dengar kata-kata Irul. Kita ngopi sampai nyaris maghrib. Ada yang ngerokok juga. Kita bercanda-canda hingga waktu penentu teror datang. Ya, maghrib. Tentu kami gelar matras sama tikar plastik di luar. Kami nyalahin api unggun dan sholat di atas matras. Hangat rasanya. Kami ngobrol dan bercanda ketawa-ketawa sampai tiba-tiba berhenti saat ada tawa asing yang ikut gabung di tawa kami. "Wancik, siapa itu ketawa kayak cewek?" No, Irul suaranya kayak cewek." Lalu PI jawab, "Jangan sompral Rul. Jangan bikin takut." "Anjir, bukan gua, sumpah demi Tuhan." "Coba lihat atas pohon di sebelah kanan." Mas Ical menjawab seperti itu. "Jancu, itu 3 kuntilanak. Itu penampakan beneran. Bukan gue doang yang lihat. Jujur lagi nih, gue gak takut ginian. Tapi risih gue kalau dimunculin." Gue melonggong ngeliatin mereka terbang kesana kemari. Temen gue pada tutup kepala pakai kupluk palka. Serius, ini konyol banget. Bakal gak enak nih perjalanan. Akhirnya kita mutusin buat masuk tenda semua. Sedangkan Mas Ical tetap di luar buat ngejaga. Di dalam tenda semua langsung pada tutupan sleeping bag. Tapi gue terjaga, gak bisa tidur. Yang lain juga pasti gak bisa tidur karena suhu tiba-tiba dingin banget. Mas Ical masuk ke tendanya. Flysheet depan tenda gue, frame penyangganya, gue lepas supaya dia nutupin pintu tenda. Sekitar setengah jam hening. Bahkan azan isya seperti tak terdengar. Gue nyoba buat tidur, tapi gak bisa. Tiba-tiba tenda berbunyi. Plak, plak, plak. Gue pikir angin atau hujan. Terus Yopi bilang, "Teh, masukin sepatu gue teh, takut basah." "Iya teh, sepatu gue juga. Posisi lu kan di depan pintu tuh. Keluarin aja tangan lu." Gue buka serating tenda, tangan gue keluar. Aneh, gak ada angin, gak ada hujan, tapi tenda bunyi. Wes, tangan gue ada yang megang. Gue ngangkat flysheetnya dan kosong, gak ada apa-apa. Tiba-tiba Irul bilang, "Tutup bego teh. Lihat itu depan lu." "Tutup teh, itu apaan itu?" Lah, itu apaan? Tutup teh GC." Semua anak-anak pada heboh. "Wanjay, itu kuntilanak. Cuma penuh darah natap ke sini." Gue tutup tuh flysheet. Gue jadi rada takut. Gue bilang, "Tidur GC, jangan banyak bacot." Setelah gue bilang untuk tidur, semua mencoba buat terpejam. 4 dari 6 orang di tenda gue berhasil tidur. Mungkin karena lelah saat mendaki dari base camp, serta lelah dengan semua yang udah mereka lihat. Sisa gue sama Yopi doang. Tiba-tiba ada suara nyinden. "Ada yang masih melek? Jangan tidur dulu ya. Gue denger suara orang nyinden nih." Lalu gue jawab, "Slow Yof, gue belum tidur. Paling Mas Ical itu nyinden. Secara kan dia orang Jawa Tulen." Coba lu denger yang bener. Ini mah suara cewek. Lah kan lu tahu si Ical suaranya ngebas." Lalu gue jawab, "Pendaki lain kali baru nyampe, terus nyinden." "Iya kali ya. Gue ngapa suges mulu." "Yaudah lu tidur. Ntar jam 2 gue bangunin buat summit. Mau ngincer sunrise kan." Gak bisa tidur gue. Pertama kali ngeliat gitu-gituan. Jadi kebayang baik. Tiba-tiba belakang tenda gue ada yang nimpuk. Plak. Mulai lagi dah. Lama-lama kesel juga gue kan. Terus tiba-tiba ada bunyi langkah kaki di belakang tenda gue.
Anehnya di situ itu semak belukar yang lumayan tebal. Terus langkah itu mendekat ke tenda gua. Elah, gondes gak ada bayangannya. Bahkan siluetnya gak ada yang kelihatan di tenda gue. Itu malam terang bulan padahal. Terus itu bunyi langkah berhenti di tepat di depan tenda gue. Terus dirigen air yang kita bawa bunyi. Tiba-tiba glug 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 prak. Bunyi dirigen jatuh. Terus sunyi. Gue lihat Yopi gemeter baik. Gue tutup kepala pakai kupluk sleeping bag gue yang bermerek JWF. Gue nyoba buat tidur sambil mikir, salah apa sih kita sampai diganggu? Terus bisa-bisanya ini bocah tidur, sedangkan gue nyaksin ini teror berdua sama Yopi. Wanjir, ada suara di samping tenda. Gue tutup kuping gue pakai tisu basah. Bodo amat. Tiba-tiba tenda tepat di belakang kepala gue terdorong ke arah dalam. Gue kesel. Gue tekan keluar lagi. Aneh. Ketekan tapi gak ada benda. Di luar juga gak ada angin. Terbukti dari flashlight depan yang gak bunyi. Posisi tidur kami kepala di bagian samping tenda. Gangguan demi gangguan terus datang. Gue acuh aja pasang alarm di HP gue pukul 02. Saat itu terpampang jam masih angka 11.00. Akhirnya gue coba tidur. Yopi juga gak ada suaranya. Dan gue terlelap. Det. Bunyi alarm membangunkan gue pukul 02. Dingin. Itu yang pertama gue ucapin. Terus gue bangunin yang lain. Sepertinya di tenda sebelah Mas Ical juga udah bangun. Gue kasih tahu, Mas bangunin yang lain mas, mau summit nih. Tenang aja. Gue bangunin semua. Mereka bangun dalam kondisi menggigil. Mas Ical sepertinya udah keluar, jadi gue keluar juga. What the fuck dinginnya? Lebih dingin dari Cikuray. Padahal di Cikuray gue hipo guys. Mas Ical di luar nyalain rokok. Pagi itu langit cerah, terang bulan juga. Bintang terlihat begitu banyak. Gue terkagum. Satu persatu anak-anak keluar. Mereka kedinginan. Tapi gue suruh gerak terus. Minimal mondar-mandir lah. Supaya tercipta suhu hangat di tubuh mereka. Dan hangatnya terperangkat palka dan jaket. Terus gue suruh siapin alat-alat dan perlengkapan buat summit ke puncak. Setelah selesai, gue ngerasa ada orang yang kurang. Bang Jawa. Bang Jawa mana? Tepar iku wong. Sakit dia. Gak bisa ikut summit dong. Gak bisa, jadi kalian summit aja. Saya gak bisa ikut juga. Saya jagain Jawa sekalian jagain tenda. Gue deketin Mas Ical dan bisikin, terus gimana nanti kalau ada gangguan mas? Yakin sama Tuhan teh. Walah, dah lah. Masalah ini gimana kalau ada apa-apa? Ya udah gak apa-apa. Fix aja tetap puncak. Kita berdoa dengan segala peralatan yang kita bawa semoga bisa sampai puncak. Ya, tujuan kita puncak Genteng Songo, puncak utama. Ada puncak lainnya, Syarif dan Triangulasi. Genteng Songo dan Triangulasi berdekatan. Kami mulai jalan muncak. Karena gak ada Mas Ical sama Bang Jawa, gue mimpin jadi leader. Sweeper gue percayain sama Jiung. Masuk kembali ke vegetasi yang cukup lebat dengan jalan tanah gembur. Tiba-tiba Dobleh sama Yopi teriak, Astagfirullah, mata apa nih tuh warna merah? Jangan ditunjuk Bleh. Terus gue jawab, fokus jalan, lihat ke bawah aja. Kondisi cukup gelap meski terang bulan. Karena kita udah masuk vegetasi, kita jalan terus. Jalanan mulai berbatu. Sampai deh kita di pos 3. Jalanan ke arah puncak itu lurus aja dari pos 3 seharusnya. Di plang juga tertera kayak gitu. Tapi gak ada jalur gue lihat. Jadi gue mutusin buat ambil ke arah kanan. Ada sedikit jalur bekas terabasan kayaknya. Gue jalan terus tuh masuk semak. Sedikit belok kiri dan
"Jurang Gan, jurang." Kelihatannya dalam banget. Kampret, gue suruh puter balik. Gue deketin plang lagi. Ada apa yang terjadi? Jelas di depan plang itu ada jalur berbatu, tapi tadi nggak ada. Kami jalan terus sampai akhirnya tiba di pos batas kabupaten. Di sini kami break bentar. Wah anjir, indahnya kelap-kelip kota Magelang di tengah kegelapan. Jauh kami memandang Sumbing, Sindoro, dan bahkan perahu kelihatan. Sepertinya di perahu lagi badai. Ini indah banget sampai rasa takut kami hilang. Belum sempat gue berpikir bakal lupa sama tuh teror, si Ibat yang duduk di batu terseret kira-kira 7 meter ke arah jurang. Gue tahan Ibat. Aneh, gak terlihat apa-apa. Tapi Ibat kayak diseret. Anak-anak pada histeris. Gue pun teriak, "Bangsat, gue gak ganggu lu ya. Lu ngapa ganggu?" Gue kalap. Terus gue ditenangin doble. "Jangan Teh, lu malah mancing mereka kalau gitu. Sabar aja Teh." Gue sedih. Pertama kali gue pas daki diganggu terus. Kok gini amat ya? Temen-temen gue pada keluar air mata. Tapi gue semangatin terus. Kalau udah di puncak pasti kebayar deh. Diemin aja gangguan para cecunguk ini. Kita mulai jalan. Sepertinya gangguan fisik beralih ke gangguan suara-suara. Di perjalanan banyak suara-suara orang jerit atau nangis. Yang samit cuma kita saat itu. Matahari udah terbit dan kita belum sampai puncak. Padahal udah 4 jam jalan. Gue akuin jalan kami lambat banget. Dinginnya bukan main. Rambut kita semua jadi es, bibir pecah semua, tangan jadi tebel gitu, kayak frostbite. Gue nangis sejadi-jadinya, gak kuasa. Gagal gini, gue ngerasa bersalah. Gagal buat temen-temen gue. Gagal ngajak temen-temen gue yang pertama kali mendaki ini dapat sunrise. Gue gagal. Gue minta maaf sama temen-temen gue. "Maaf ya, gue gagal buat lu dapat sunrise." Ini bukan masalah dapat sunrise Teh. Ini masalah kebersamaan kita menggapai puncak sama-sama. Sukses sama-sama. Dengar kata-kata PI, gue makin nangis. Yang lain juga mulai netesin air mata. Sambil nguatin gue, Jiung bilang, "Jalan yuk Teh, ini kayaknya puncak Teh." Terus kita jalan, sampai di sebuah pertigaan. Gue pilih arah kiri. Terlihat banyak edelweiss. Ternyata tempat yang udah kita lewatin juga penuh edelweiss. Kita akhirnya sampai di puncak yang ternyata itu Puncak Syarif. Gue nangis lagi. Nangis ngeliat keindahan ini. Sampai akhirnya semua nangis dan saling pelukan. Bukan karena lebay atau apapun, tapi karena rasa persahabatan di antara kita semua. Jujur, ini momen terbaik saat kita mendaki di Merbabu. Meski pagi itu kita cuma sampai Syarif. Kita foto-foto. Merbabu begitu indah. Merapi terlihat gagah di selatan. Di barat terlihat Sumbing dan Sindoro serta perahu menjulang. Bahkan Gunung Selamat mengintip di balik Sindoro. Air mata gue netes terus sampai gue gak sadar kalau persediaan air kita pas summit gak cukup. Kampret banget emang. Gangguan astral hilang, gangguan logistik melanda. Teman-teman gue terlihat pada kehausan dan kelaparan. Gue akhirnya nyari-nyari pendaki. Dan akhirnya gue ketemu. Mereka pendaki dari Trenggalek. Ada 5 orang dari mereka. Gue lupa nama-nama mereka. Yang jelas gue dapat bantuan berupa 3 botol air minum dan 7 bungkus mie instan. Gue berterima kasih banget sama mereka. Pokoknya kita foto-foto sama mereka. Kami di puncak ngabisin waktu 3 jam. Lalu kami mutusin buat turun. Di perjalanan turun, keindahan Merbabu terlihat semua. Ternyata di sisi kanan kiri ada kawah. Pantes buat telur busuk pas kita summit tadi pagi.
bau belerang ternyata. Aneh nengok ke kawah sebelah kiri dari arah puncak, seperti ada penampungan air di sana. Kami lanjutin perjalanan menuju tenda kami. Kami sampai di pos 3, pos di mana kami nyaris nyebur jurang gara-gara salah jalur. What the fuck? Ini kondisi udah terang. Di tempat gue salah jalur tadi pas summit ada manusia berbulu hitam. Astagfirullah, siang-siang masih ada aja. Lalu gue jawab, sial, jangan dilihat, ayo jalan. Gue gak mau jalan paling belakang. Iya, gue paling depan aja. Iya, gue juga jangan di belakang. Terus gue jawab, ya udah gue paling belakang. Ayo jalan bego, udah tahu begini malah diem aja. Gue udah pasrah. Gue cuman berharap pendakian ini cepat selesai. Kita jalan lagi. Kita nengok ke belakang dan dia ternyata masih stay di tempat. Di perjalanan terus kita ditumpukin pakai tanah-tanah, tapi gak ada yang nimpuk. Dejan berkata, woi lu kondisi begini masih aja sempet-sempetnya bercanda, main timpuk-timpuk tanah segala. Pasti Dante nih, kan dia di belakang. Lalu gue jawab, bukan gue, astagfirullah. Gue jalan terus, gak sempet nunduk ambil tanah. Anjir, suara apaan tuh? Terus gue teriak, woi lari. Gue gak tahu ada apaan, gue suruh lari aja. Ya walau endingnya ada yang kepleset lah. Akhirnya kita sampai di dekat pos 2, semua ngos-ngosan. Lu ngeliat apaan teh sampai nyuruh lari sambil ngos-ngosan? Gue gak liat apa-apaan, cuma gue bosan diganggu terus. Ya kampret, mana gue kepleset lagi. Yaudah yuk ke tenda aja. Kita ke tenda. Kondisi di tenda ada Mas Ical yang lagi masak dan Bang Jawa yang udah kelihatan mendingan, lagi minum kopi. Tiba-tiba diganggu terus ya kalian. Sampai gila gue Cal. Lain kali gue gak mau ikut dah kalau ke gunung yang angker. Terus gue jawab, ini gunung gak ada riwayat angker-angkernya sama sekali. Terus Mas Ical jawab, masih kuat muncak lagi gak? Nanti sore jam 3 kita ke Genteng Songo. Terus gue jawab, kuat tenaganya mah mas, tapi gak kuat gangguannya mas. Harus dikuatin teh untuk menggapai puncak. Rintangan apapun itu harus bisa kamu lewati. Gue juga sadar akan kata-kata Mas Ical. Emang banyak hal yang bisa kita ambil dari naik gunung, terutama masalah menggapai puncak. Menggapai puncak karir dalam hidup sama seperti menggapai puncak saat kita naik gunung. Capek sih emang, tapi kebayar saat kita udah menggapainya. Lalu gue nanya ke Mas Ical, mas, Drigen yang semalam mana mas? Drigen yang semalam itu diminum genderuwo. Kenapa sih mereka ganggu kita mas? Aneh. Lagian kalau mau minum, di situ kan ada air dari pipa. Saya juga lagi nyari tahu penyebab kenapa kalian diganggu. Makanan akhirnya siap. Pagi menjelang siang itu kami makan nasi abon sosis nugget. Enak pokoknya. Semua makan bagaikan predator yang baru ketemu sama mangsanya. Pas lagi makan, satu tenda rubuh. Bruk. Gue udah gak bisa positive thinking. Gue lama-lama terbiasa akan gangguan dedemit sialan ini. Udah gak apa-apa, ntar bisa dibangun lagi tendanya. Mas Ical berkata seperti itu. Tapi gue udah gak nafsu makan. Gue bangun tendanya lagi sendirian. Bukan karena temen gue gak mau bantuin, tapi gue emang udah kesel banget. Gue masuk tenda dan tiduran. Gue rebahan dan mikir kenapa harus seintens ini gangguannya. Baru mikir gitu, tiba-tiba ada bau busuk. Dan teh, keluar dari tenda teh. Mas Ical berbicara seperti itu. Lalu saat melanjutkan, teh, di samping lu ada cewek mukanya, idih. Anjir, itu apaan lagi ya Allah? Gue bingung, terus nengok. Setan sialan lu ya. Gue sambil pakai sleeping bag Yopi. Sialan mukanya hancur banget kampret. Itu mata posisinya di mana? Mulutnya lebar banget, keluar darah dari hidung.
Gue lari langsung keluar tenda. Gue keluar air mata lagi. Konyol dah nih setannya lama-lama. Lalu Mas Ical bilang, usahain bareng-bareng terus teh. Gue diem aja. Udah trauma ini, rasanya pengen balik aja ke Jakarta. Tiba-tiba si Ojan pingsan lagi. Pas Ojan pingsan, gue bingung kenapa ya dia pingsan terus. Gue buang pikiran itu jauh-jauh. Gue masak air panas buat minum Ojan yang lagi disadarin sama Mas Ical. Yopi bertanya, dia ngapa Cal? Lalu gue jawab, emangnya lu mau yang pingsan? Lu mah doanya gitu teh. Terus Mas Ical menjawab, kayaknya saya tahu. Apaan Cal? Lihat, nanti bakal terungkap. Gue diem aja. Matahari makin naik. Gue mutusin buat masak makan siang. Menu siang ini nasi tempe abon karage. Ojan sadar juga akhirnya. Dirawat Mas Ical dari tadi, masakan siap. Semua disuruh makan siang. Dengan lahap kita makan pasti pernah dengar istilah naik gunung bikin lu tahu sifat temen lu. Kelihatan semua sikapnya, terutama yang egois. Siang itu gue ngabisin waktu buat ngobrol-ngobrol. Zuhur berlalu, kita sholat. Selesai sholat, wacana Mas Ical tadi pagi kembali jadi topik obrolan. Gimana? Mau muncak lagi nggak nanti jam 3? Terus gue jawab, saya ikut Mas kalau muncak lagi. Gue juga ikut. Tadi pagi gak dapet puncak gue, kan gue tepar. Jawa berkata seperti itu. Lalu Doble menjawab, iya gue ikut juga. Pi gak ikut. Yopi juga gak ikut juga gue. Lu kan tahu gue gak kuat dingin. Semua mutusin buat ikut, kecuali mereka berdua. Gue sih ketawa dalam hati. Mereka berani gak ikut. Udah tahu serem. Mas Ical sih tadi pagi berani berdua sama Bang Jawa. Lah mereka gak sadar kali tuh. Hahaha. Yaudah siapin peralatan summit. Teh bawa kompornya ya. Oke Mas. Gue bawa keril buat kompor yang sama logistik. Takut kekurangan air kayak tadi pagi. Waktu terus berjalan dan udah jam 2:30. Mas Ical mutusin buat berangkat sekarang. Yowes kita mangkat. Oke doa dulu ya. Kita semua doa. Mas Ical ikut perjalanan ini. Mungkin gangguannya udah gak akan ada lagi. Kita nanjak 11 orang. Kita lanjut muncak. Oke, let's go. Mas Ical leader. Dan gue sweeper lagi. Perjalanan naik di siang hari terasa sangat cepat. Di perjalanan cuma sedikit gangguan. Seperti timpukan tanah dan tiupan-tiupan di kuping. Kuping gue ditiupin dari samping. Ya gue cuek. Tiba-tiba tas keril yang gue bawa jadi berat. Wih, mungkin gue capek kali bawa keril. Res Mas, bentar. Capek rasanya Mas. Lalu Mas Ical menjawab, wah di atas keril kamu ditumpangi teh. Ajaib banget sialan. Gue lagi yang ditempelin. Sial tiba-tiba enteng pas Mas Ical komat kamit gitu. Lalu gue bertanya, Bang Jawa bawa keril bang? Nah setelah itu Bang Jawa mau untuk bergantian membawa keril. Tak terasa kita udah sampai pertigaan dekat puncak. Kita ambil kanan ke arah Kenteng Songo. Kita jalan terus, muterin sebuah bukit dan gue terpaku. Sabana sebagus ini. Sial ada jembatan setan pas banget sebelum Kenteng Songo. Kita lewatin tuh jembatan. Sampai puncak, lagi-lagi gue netes. Ya, sore ini lautan awan benar-benar tersaji di hadapan gue. Semua nangis kecuali Mas Ical sama Bang Jawa yang udah pernah kesini. Kita foto-foto, lautan awan bener-bener dah. Kita habisin waktu sejam di atas. Ada kelompok lain yang siap-siap turun lewat selo.
Setelah puas, kita putusin buat turun jam 6. Udah berkabut semua. Udah rada gelap juga. Gue tenang karena ada Mas Ical. Tapi ketenangan gue hilang. Ada yang lewat di tengah kabut itu. Larinya kencang. Sial, apa-apaan ini? Posisi gue di belakang. Lanjut aja dah, bodoh. Hari udah gelap. Gangguan terus datang. Palka gue ditarik dari belakang. Gue bingung. Posisi gue soalnya paling belakang. Lalu Mas Ical berhitung. 1, 2, lalu 10, 11, 12. Suara lirih itu. Kampret, gue cuma 11 orang yang nanjak. Kita jalan lagi. Sampai pos batas kabupaten juga akhirnya. Tapi gue nanya ke Mas Ical. Mas, itu ada api? Iya kayaknya. Apinya jalan. Orang nanjak bawa obor. Lah, apinya makin deket gitu. Wih, Banaspati. Gue langsung nunduk. Itu api lewat dengan cara terbang, tepat di atas kepala kita. Sialan, itu ada apa lagi? Itu setan mukanya kayu barong. Kampret, apa-apaan lagi nih? Lalu gue ngomong, lama-lama gue lawan lagi nih setan. Terus Mas Ical bilang, sabar Dek. Gue bener-bener kesel. Udah gak ada takut-takutnya. Tapi Mas Ical nyuruh sabar. Kita lewatin tuh barongsai geblek. Kita jalan terus. Jalan terasa lambat banget. Beuh, gubrak. Dejan kepleset dan kena Ibat. Gue ngakak. Ibat kayak ditekel Dejan. Tekel terus Jan, haha. Ternyata Ibat cedera serius. Kakinya keseleo dan gak bisa jalan. Lalu tiba-tiba si Ojan pingsan lagi. Hadah, gak bosan apa lu Jan? Si Alvin menunjuk gejala-gejala hipo. Aduh, makin-makin deh. Gue, Doble, Asad, peluk si Alvin. Mas Ical ngurusin si Ojan. Bang Jawa mijitin si Ibat. Lagi kondisi gitu, dengan santainya, 2 wanita terbang di hadapan kami. Bisa bilang misi gak mbak? Saking stresnya gue saat itu. Hihihi. Kaget gue, suara ketawa itu melengking. Malah ketawa lu bego, bukannya mikir. Demi Allah, itu gue udah stres banget gara-gara setan kampret. Gue sempet mikir gak bakal hiking lagi gara-gara pendakian ini. Lagi-lagi, gue meneteskan air mata. Teh, jangan dilawan, biarin aja. Lalu tiba-tiba Mas Ical, wah ini penyebabnya. Sambil nunjukin sebuah keris kecil dari tas lempangnya yang Fauzan bawa. Saya ngerasain energinya tadi sebelum kita naik. Dan akhirnya terungkap apa penyebab kita diganggu dan kenapa selalu Ojan yang pingsan. Ini keris apa mas? Saya nggak tahu ini keris apa. Yang jelas ini keris pelindung. Tapi keris ini aneh. Energinya seperti pudar atau entah gimana. Makanya saya nggak bisa ngerasain energinya. Lalu Doble bertanya, Sia lain kali nggak gua ajak tuh anak. Jangan gitu Ble. Lu mikirlah, dia dari awal paling egois. Lalu Asad berkata, ya udah. Jangan emosi dulu, urusin Alvin sama Ojan dulu. Ibat biar diurus Jawa. Alvin sama Ibat udah agak mendingan. Tinggal Ojan yang belum sadar setelah 1 jam kita nunggu. Dingin banget, udah gelap, mungkin jam 7-an. Akhirnya Ojan sadar. Lalu tiba-tiba Doble, si goblok akhirnya sadar. Shh, Bleh, jangan sampai ada konflik di antara kita. Andai lu ada dendam pribadi apa gimana, urusin di Jakarta, itu hak lu dah. Lalu Mas Ical, Jan, ini keris buat apa? Ojan cuma diem aja, gak jawab. Ditanya jawab tolol. Doble sekali lagi berkata kasar.
Kalem aja, Bleh. Selalu lah, Bleh, jangan gitu. Kita di sini bertahan hidup sama-sama. Lalu Mas Ical bertanya lagi, jujur Jan, ini buat apa? Itu cuman buat pegangan Mas, kata bapak suri bawa buat jaga-jaga. Ojan ini pengikut salah satu aliran bela diri asli Indonesia. Pasti tahu dan pasti ada teknik buat kanuragan dengan cara rasulan mungkin. Justru kesannya itu kamu nantang Jan. Ibarat di pasar ada preman penguasa, nah kamu bawa preman lain, pasti jadi konflik. Iya Mas, maaf. Lalu Doble, maaf gak cukup bego. Lu gak tahu jadi gimana ini pendakian. Yang seharusnya biasa aja malah jadi penuh teror. Lalu gue tengahin, udah Bleh, lu jangan bikin ribut. Lu juga Jan, baru siuman udah gitu aja. Ya udah, yang penting semua nggak kenapa-napa. Kalian tabah aja. Andai ada gangguan lagi, ya udah siap-siap jalan. Kasihan Pi sama Yopi, cuma berdua di camp. Kita akhirnya siap-siap buat jalan lagi menuju camp setelah Alvin dan Ibad udah bener-bener siap. Kita jalan lagi. Ya, bener aja, perjalanan penuh godaan. Kali ini, gue jadi leader. Mas Ical jadi sweeper. Di depan gue banyak banget penampakan kuntilanak sama genderuwo. Ada juga siluman monyet yang loncat ke sana kemari. Gue cuek. Kondisi gelap. Pokoknya jalannya nunduk, lihat pijakan, jangan celingak-celinguk. Emang apa teh? Anjir, si Dobleh noleh ke samping kiri. Lalu gue jawab, kan udah gue bilang. Sial, dia ketawa melengking. Gue tahan emosi. Untung gue sabar. Lalu Dejan berkata, udah teh diem. Lalu kita jalan. Banyak banget, bener-bener banyak banget gangguan. Dan akhirnya sampai di pos 2. Rame, banyak tenda. Kita jalan deketin tenda kita. Sepi. Yopi sama PI kemana? Gue buka tenda. Dan Yop, lu ngapain? Tidur gua, kampret digangguin mulu. Tenda digeplak, ada ketawa kuntilanak juga. Mana si PI kebo banget lagi. Bukannya tenda rame, banyak tenda gitu. Mata lu buta ya? Lihat no. Lah, tadi perasaan kok banyak tenda. Astagfirullah, yang tadi kita lihat pada kemana? Lalu Doble marah. Sial emang gara-gara si tolol. Ojan berkata, apa lu bilang? Sambil ngangkat kerahannya Doble. Lu mau jagoan di sini, lu gak kasihan noh sama Alpin. Dia langsung masuk tenda noh kedinginan, malah pada ribut. Alpin malam itu bener-bener hipo. Sampai kencing di celana, gue tamparin gak sadar. Gue ajak ngomong malah ngelantur. Gue minumin air mendidih, malah kebal kayak debus. Nafasnya dingin dan menggigil terus. Gue gantiin bajunya. Gak apa-apa bekas kencing juga. Gue dobelin pakai baju yang ada di keril gue dan keril dia. Dia dobel baju 5. Terus sleeping bag 3. Gue takut dia lolos. Dia salah satu kawan baik gue. Dan juga kalau lolos, bilang apa sama orang tuanya. Singkat cerita, jam 2 pagi gue kebangun. Gue lihat Yopi, dia gak bisa tidur kayaknya. Bener-bener dingin, tembus sleeping bag juga. Yop, gak tidur? Gak bisa teh gue, mana diganggu mulu. Temenin gue teh. Iya selau, gak bisa tidur lagi gue. Kok gak bosen ya ganggu kita? Anjir, suara apaan itu teh? Pakai nanya lagi lu. Apaan yang suka ketawa? Ah bodoh ah. Gubrak. Gue bingung itu bunyi apa. Sampai gue sadar itu bunyi tenda sebelah rubuh. Weh bangun, ini tenda rubuh. Yo wes ayo keluar. Gue sama Yopi yang beda tenda juga keluar. Buat ngeliat sekaligus bantuin. Gue ambil senter lalu gue arahin ke tenda yang rubuh. Framenya kecabut.
Gak mungkin angin yang ngelakuin ini, karena framenya tertancap dalam banget. Singkat cerita, Mas Ical bertanya ke gua, "Dante, kamu ketemu sama seseorang kakek di Jogja?" "Iya mas, dia itu leluhur kamu, kerabat dari pangeran di Penogoro. Kamu ada hubungan darah sama Gusti Pangeran. Pangeran, kerabat dan pasukannya melarikan diri ke daerah Purworejo hingga ke Bumen. Kamu orang Purworejo kan?" "Iya mas, kok mas tahu saya orang Purworejo? Dan tentang silsilah keluarga saya sendiri nggak tahu apa tentang leluhur saya." Mas Ical pun menjawab, "Saya tahu dari leluhur kamu itu. Pas di base camp waktu kamu tidur, leluhur kamu itu muncul dan cerita sama saya." "Oh gitu ya mas." Mas Ical cuma senyum. Lalu kita berdua memutuskan untuk memasuk tenda. Sinar matahari terasa silau di mata gue yang masih terpejam. Gue buka mata, udah terang. Tenda udah kosong dan pintu tenda udah kebuka. Di luar terlihat lagi pada masak. Alvin juga udah kelihatan seger. Gue keluar, terlihat muka-muka ceria. Mungkin karena mau perjalanan turun. Pagi itu kita makan besar, semua logistik dimasak. Entah menu pagi ini dinamakan apa, karena semua lauk yang kita bawa tersaji. Kita makan pagi itu. Insting keganasan predator saat makan pun muncul. Setelah selesai makan, kita berberes tuh buat siap-siap untuk turun. Sebelum turun, gue memimpin doa dan kita turun. Di perjalanan turun, gak ada gangguan-gangguan yang ekstrim. Hanya panggilan-panggilan seperti memanggil nama kami. Acuh tak acuh, kita tetap jalan. Akhirnya kita sampai base camp. Istirahat 3 jam di sana, lalu kita nyarter losbak warga buat nganterin sampai terminal Tidar. Kita akhirnya sampai di Tidar. Mas Ical dan Bang Jawa memutuskan buat memisahkan diri. Ya karena mereka berdomisili di Magelang. Gue bener-bener terima kasih sama Mas Ical. Kalau gak ada dia, apa jadinya perjalanan kali ini? Setelah itu, gue mutusin buat naik bus jurusan Terminal Jombor. Gue milih duduk sendiri. Gue terlelap beberapa saat di bis. Pas bangun, di samping gue udah ada kakek-kakek leluhur yang waktu itu. Dia ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya, "Kamu udah tahu siapa saya bukan? Saya leluhurmu. Tapi itu gak penting. Yang terpenting adalah kamu dapat wejangan dari perjalanan kamu. Jangan pernah takut untuk melakukan perjalanan untuk mencari tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku akan terus bersama kamu, karena darah Kanjeng Pangeran ada di dalam dirimu." Gue cengok. Gue masih gak percaya. Sampai sekarang bahkan gak percaya. Bodoh amat. Yang bisa gue simpulin adalah sebuah perjalanan dilakukan adalah bertujuan untuk mencari tahu hal yang seharusnya diketahui oleh tiap manusia. Bahwa kita itu kecil. Tuhan menciptakan kita agar kita terus bersyukur atas karunia-Nya. Contohnya gunung. Indah. Itu mahakarya Tuhan. Kita menikmati keindahannya. Kita sadar bahwa kita itu sangat kecil. Tak pantas untuk sombong. Apa yang bisa kita sombongkan? Lalu kakek itu hilang, entah kemana. Kita sampai Jombor, dan dari Jombor kita naik Trans Jogja tujuan Malioboro. Kita nginap lagi di trotoar Malioboro. Gue sempetin buat belanja di Malioboro. Pagi tiba kita ke Lempuyangan dan naik kereta Bengawan jurusan stasiun Pasar Senen. Di Senen kita nginap lagi di stasiun sampai pagi jam 5. Jam 5 kita naik komuter menuju stasiun Sudimara dan kita berpisah di sini. Oke teman-teman, itu ceritanya. Gimana menurut kalian? Serem atau tidak? Coba komentar di bawah gimana menurut kalian. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita ini.